Ini ketika lagi mengalami apa nih Kak? Ini apa nih sebenarnya? Tali pocong. Ini tali pocong ini. Iya. Malamnya tuh awal pertama saya ngulek, dikasih tahu nih masih Bu Bos ini, nanti kalau kamu mau ngulek nih bakar ini ya. Abang tau gak sih rokok lisong? Oh, iya. Yang kayak cerutu itu, ini bakar, taruh di bawah meja, jangan sampai kelangkahin. Nah sekarang gimana mau kita langkahin? Masa kita mau ngelangkahin meja, kan nggak mungkin ya. Iya Bu, saya bakar itu. Ingat ya, selama warung ini masih buka, kamu jangan pernah baca-baca kayak begitu. Maksudnya tuh selama kita kerja di situ tuh, selagi tuh warung masih buka tuh nggak boleh Bang kayak baca-baca kalimat Allah tuh nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Aris, dan video kali ini lagi-lagi seperti biasa gue udah kehadiran seorang narasumber, di mana narasumber gue ini tuh salah seorang mantan pegawai di sebuah warung pecel lele, yang dimana warung pecel lele ini memakai pesugihan yang membuat warungnya ini tuh laris banget nih. Dan narasumber gue ini juga bawa salah satu bukti barang yang nyata nih pada saat narasumber gue ini dikirim guna-guna oleh si pemilik warung pecel lele ini. Jadi alatnya ini tuh, barangnya ini keluar pada saat narasumber gue ini mengalami muntah-muntah yang bercampur dengan darah yang diselimuti sama rambut-rambut. Dan seperti apa ceritanya, langsung aja kita sapa atau kenalan sama narasumbernya. Halo, assalamualaikum Teh Rini. Waalaikumsalam Bang. Terima kasih banyak. Ketemu Teh Rini. lagi kita ya. Alhamdulillah. Masih sehat kita ketemu Teh ya. Alhamdulillah. Teh Rini sehat Teh ya. Alhamdulillah. Akhirnya Teh Rini bisa nyambangin lagi nih ya. Iya, datang ke diundang Dimensi lagi nih. ya. Iya, terima kasih banyak Teh Rini. Dan kali ini bisa dibilang spesial nih ya. Teh Rini mau membawakan cerita pada saat Teh Rini ini jadi salah satu pegawai warung pecel lele yang bisa dibilang menjalani ritual pesugihan. Iya betul Bang. Itu gimana nih Kak? Jadi selepas saya habis dari sana itu sempat dikirimin guna-guna gitu Bang. Iya. Dan dari awal saya masuk situ aja udah banyak yang aneh sebetulnya Bang. Kayak dari mulai dilarang baca kalimat Allah lah, terus ada ritual-ritual sebelum jualan gitu kan. Sampai ya itu berakhir dengan pas saya setelah keluar dari situ dikirim guna-guna, dan ibu saya yang jadi korban Bang. Dikirim guna-guna sama si pemilik warung ini? Iya. Bahkan buktinya pun saya bawa kok. Teh Rini bawa nih ya, bukti nyata barangnya nih ya. Biar nggak dibilang ngada-ngada. Iya, gila sih. Jadi ini benar-benar buat kalian semua jangan di skip videonya nih Teh ya, dengerin ceritanya Teh Rini sampai nanti Teh Rini itu bakal mengeluarin bukti barang nyatanya nih yang dibawa ya. Jadi buat kalian semua tonton sampai habis Teh, tapi kita tahan dulu Teh. Siap. Iya, tadi kalian udah dengar sendiri nih, gimana kisah-kisah atau cerita pendek dari Teh Rini barusan. Jadi buat kalian semua yang penasaran, wajib banget tonton ceritanya Teh Rini dari awal sampai akhir, jangan ada yang di skip. Karena nanti Teh Rini bakal ngeluarin nih barang atau bukti nyatanya pada saat Teh Rini mengalami muntah-muntah darah, sekaligus alat atau barang ini tuh keluar dari mulutnya Teh Rini yang dikirimi sama si pemilik warung pecel lele tersebut. Dan di sini gue juga mau mendisklaimer sedikit bahwa cerita yang bakalan dibawain sama Teh Rini itu sama sekali nggak menjurus ke salah satu pihak atau orang manapun, bahkan ke warung pecel lele manapun. Jadi semua warung pecel lele juga berbagai macam cara dan sesuai dengan syariat Islam. Jadi nggak semua warung memakai pesugihan. Dan buat kalian semua, simak videonya sampai habis dan jangan ada yang skip. Dan di sini gue juga mau ngingetin lu buat kalian, kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata, mau banget jadi narasumber langsung di Dimensi Mistik, bisa banget kalian langsung aja kirim cerita kalian ke email Dimensi Mistik atau bisa DM ke Instagram Dimensi Mistik. Nanti semua linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Ya udah, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Ya Teh Rini, boleh dimulai nih, gimana awal mula ceritanya? Jadi ceritanya itu di tahun 2004 Bang, akhir tahun 2004 dari kampung kan saya sempat ke Jakarta lagi. Adalah seminggu di Jakarta gitu kan. Waktu itu pas banget punya anak kecil tuh Bang, masih punya anak masih kecil. Ketemu nih sama tetangga saya.
Erin kapan nyampe? Udah ada seminggu po. Lu kerja di mana sekarang? Ya belum po. Kalau misalkan ada loker boleh deh po gitu kan. Oh itu ada tuh katanya. Ya tapi capek katanya. Ya nggak apa-apa sih po, capek juga. Lumayan kan buat beli-beli pampers gitu kan. Ada tapi katanya di pecel ayam mau. Oh boleh deh po. Tapi bukannya sore sampai malam. Saya pikir kan lumayan ya bang ya. Jadi sebelum saya dapat kerja di pecel ayam ini, saya sempat kerja juga bang, nyambil gitu kan. Kayak nyuci-nyuci gitu, cuci gosok. Nah saya pikir kan siangnya nyuci gosok, malamnya kan masih bisa kerja di pecel ayam kan, lumayan buat tambahan pemasukan. Mumpung si anak saya ini yang kecil ada neneknya yang megangin. Ya udah kalau emang bener mau besok deh kita ke sana empo bawa. Jadi saya tuh dapat kerjaan pecel ayam ini nggak langsung ke sama budenya ini gitu, lewat tetangga dulu. Nah besoknya itu langsung tuh ke tempatnya tuh. Bude katanya kemarin masih nyari yang kerja katanya. Oh iya katanya, emang ada ini nih mau kerja katanya. Akhirnya masuklah tuh bang. Jadi si bude ini orang kepercayaannya Bu Haji yang punya pecel ayam itu. Nah udah gitu akhirnya saya masuk tuh bang dengan gaji 80.000. Waktu itu kan 2004 80.000 gede ya. Di saat di tempat-tempat yang lain paling cuma 50.000 gitu kan. Nah 80.000 ini bersih bang. Jadi kita di situ udah dapat makan gitu, pulang juga boleh bawa gitu. Kalau di tempat lain kan belum tentu. Makan dikasih tapi belum tentu pulang boleh bawa. Kotor kan. lah gitu ya. Nah awal-awal di situ tuh selama 2 minggu tuh saya ditempatin di belakang bang. Jadi kayak bagian nyuci piring gitu, nyuci-nyuci sayuran yang buat lalapan gitu, bikin-bikin es teh manis. Selama 2 minggu di belakang itu aman-aman aja bang, nggak ada kejadian apa-apa. Belum ada yang mencurigakan. Iya. Di situ tuh kalau nggak salah waktu itu karyawannya ada 9 orang. 9 orang tuh termasuk saya. Banyaknya itu karyawan yang dibawa sama si Bu Bos ini dari kampung, ponakan-ponakannya. Selebihnya kalau orang-orang luar mah paling cuman bertiga sama saya lah gitu. Pas udah gitu, ada nih salah satu teman saya kerja nih, namanya Mas Adul. Dia tuh di tempatnya di depan, bagian ngulek. Malamnya ketemu, besoknya saya balik ke situ, ternyata Mas Adul ini resign. Dipanggil tuh sama Bu Haji. Ndok, kan dia orang Jawa ya. Ndok, katanya. Nanti malam kamu gantiin ngulek ya. Loh, kan yang ngulek bukannya Mas Adul ya Bu Haji ya. Adul nggak ada, udah resign. Saya pikir resign. Padahal malam nggak ngomong apa-apa kan. Udah resign, katanya Adul keluar pulang kampung katanya gitu. Oh ya tapi kan saya belum tahu takaran-takarannya. Saya bilang gitu. Dikasih tahu lah nih. Oh ya udah Bu. Malamnya tuh awal nih pertama saya ngulek. Dikasih tahu nih masih Bu Bos ini. Nanti kalau kamu mau ngulek, nih bakar ini ya. Abang tau gak sih rokok lisong? Oh iya. Yang kayak cerutu itu. Ya. Ini bakar, taruh di bawah meja. Jangan sampai kelangkahin. Nah sekarang gimana mau kita langkahin? Masa kita mau ngelangkahin meja kan gak mungkin ya? Iya Bu. Saya bakar itu. Ingat ya, selama warung ini masih buka, kamu jangan pernah baca-baca kayak begitu. Maksudnya tuh selama kita kerja di situ tuh selagi tuh warung masih buka tuh nggak boleh bang kayak baca-baca kalimat Allah tuh nggak boleh. Iya Bu. Pertama ngolek nih. Jadi ini meja kayu ketutupan taplak kan, cobek gede nih. Di sini tuh sebelah kirinya tuh ada kayak terasi, garam, gula gitu kan. Sebelah sininya cabai. Baru ngulek nih, sambil saya inget-inget nih takarannya nih. Semana-semananya namanya, saya kan baru ngulek ya. Takutnya beda rasa atau gimana kan. Baru ngulek, saya tuang nih garam, saya taruh. Perasaan saya tuh naruh sendok tuh udah pas bang. Itu sendok mental lagi ke dalam ngulekan. Balik lagi nih. Iya, sendok biasa ada, sendok stainless biasa. Iya. Kebenaran kali saya simpan tuh. Baru mau ngulek, saya pikir kok bau-bau, kayak bau-bau busuk. Pokoknya bau-bau gak enak deh. Saya pikir mah sampah.
Kayak sampah basah yang kemarin-kemarin, gimana sih Bang baunya? Iya. Campur bau amis. Saya tengok-tengok, begitu saya mau ngulek lagi, nerusin ngulek, kok kayak ada yang merhatiin di depan saya. Begitu saya tengok Bang, taunya itu ada pocong Bang. Pocong. Kainnya itu udah kotor Bang. Bener-bener kurus. Itu berdiri di depan meja. Dia berdiri begini, nunduk, matanya tuh ngedelek begini ke saya tuh. Itu si ilernya itu jatuh Bang, percis di sambal buat kita ngulek. Nah, selepas itu kaget kan, namanya baru-baru kan, itu refleks Bang, namanya orang kaget. Astagfirullahaladzim. Begitu saya kelar nyebut istighfar itu, kan depan saya itu kan ada karyawan yang khusus buat ngegoreng ya. Abang tahu dong, kayak kalau kayak di pecel-pecel ayam yang gede gitu, minyak nggak mungkin 1-2 kilo kan. Iya. Itu nggak tahu kenapa terbalik sendiri Bang. Sampai si karyawannya itu kena minyak panas. Padahal kalau dipikir kan namanya minyak banyak begitu, kuali gede, nggak mungkin dong. Itu kan ada tahanannya Bang. Iya. Kalaupun kesenggol paling yang panas tangannya doang. Kok itu bisa terbalik begitu kan? Rame tuh Bang. Rame, Bu Bos turun. Ada apa ini, ada apa? Turun tuh bukan langsung ngelihat ke yang celaka, yang dilihat langsung ke arah cobek. Jadi si karyawannya buru-buru dibawa ke rumah sakit, saya dipanggil ke atas. Habis sih diomel-omelin. Kamu tuh gimana sih? Kan udah dibilang, kalau selama warung ini masih buka, jangan pernah baca-baca yang kayak begitu. Ini baru karyawan saya ya. Besok lusa kalau kamu masih begitu, kamu, saya pastiin yang celaka. Ya Bu, maaf, namanya saya kaget. Udah, gak usah banyak ngomong. Udah, apa yang kamu lihat gak usah dipikirin. Anggap aja kamu gak lihat apa-apa. Ya Bu, kalau sampai kejadian lagi, kamu saya pecat. Ya Bu, maaf Bu, pulang nih Bang. Sepanjang jalan itu saya tuh bengong aja. Bengong itu bukannya kita sakit hati gara-gara diomelin Bang, enggak. Cuman yang mikirnya itu, saya kan punya anak kecil ya. Terus kalaupun dia bilang dipastiin saya yang celaka gimana yang dimaksud gitu kan. Udah gitu, namanya udah pernah ketemu begituan tuh, apalagi itu baru pertama kali. Namanya manusia tuh kan pasti takut kan ya. Besoknya itu saya pikir terusin apa enggak. Tapi namanya saya juga butuh uang kan, tanggung kan, udah kepalang masuk kerja. Itu udah 2 minggu lebih berapa hari lah gitu kan. Saya pikir biarinlah, paksain aja dulu sampai nanti habis bulan. Saya masuk lagi tuh. Jarak berapa hari setelah kejadian itu sama Bang. Jadi di setiap malamnya saya ngulik itu ya ditemenin sama pocong itu lagi. Masih ada nih sosok pocong gitu Iya. ya? Tiap malam seolah-olah kayak dia tuh yang nunggu cubit. Nah setelah itu, beberapa hari setelah kejadian itu, kita dipanggil nih. Dok, sini sebentar. Ya Bu, saya kan mau pulang kampung. Ini saya percayain sama kamu ya. Ini kunci lorong yang ada di pintu situ. Nanti kalau saya pulang, kamu tolong nih dikasih tahu nih Bang caranya. Jadi kayak sayuran, cabe, ayam apa tuh dimasukin dulu ke dimasukin ke dalam. Tapi sebelum sayuran itu dimasukin, ada tuh salah satu kayak nampan gitu, kayak bokor nampan. Itu tuh sesajen lengkap, di tengahnya itu ada patungnya Bang. Tapi saya nggak ngerti itu patung apa karena emang kayak udah hitam gitu Bang. Nanti kalau kamu mau masukin, oh iya kalau yang nganter belanjaan datang jangan lupa tanya. Kalau dia lupa suruh balik lagi ke pasar. Jadi tuh patung itu sebelum dimasukin kudu disiram pakai darah ayam. Si patungnya masukin dulu sesajen lengkapnya, baru bahan dagangan buat besoknya. Udah kunci aja. Sekarang gini Bang, logikanya karena namanya ayam dimasukin di kulkas aja kadang masih ada baunya ya. Ini enggak sama sekali Bang. Tapi ya memang boleh nyuci. Nah setelah pas kejadian itu,
Ceritanya sehari udah aman, kedua hari apa ketiga harinya gitu. Namanya rumah itu memang nggak begitu jauh banget, tapi kan kalau jalan kaki mah lumayan jauh. Namanya kita kan naik transportasi umum ya, di tempat saya itu angkot itu kadang gampang kadang susah kan, apalagi jam-jam segitu kan. Telat tuh bang, saya telat datang, terus adalah nunggu, tapi telat juga nggak terlalu lama-lama amat bang, ya paling 5-7 menitan lah gitu kan. Saya telat, baru datang itu habis bang, saya diamuk sama karyawan-karyawan situ. Saya pikir karena saya terlambat doang kan. Begitu datang, kamu tuh gimana sih, niat kerja apa enggak katanya. Loh kenapa emang mas, maaf soalnya tadi angkot agak susah, ini aja jalan kaki, saya bilang gitu kan. Lihat tuh kamar mandi. Saya buka kamar mandi, itu bang, belatung, ada kali bang, ribuan bang. Jadi di posisi tempat saya kerja itu kamar mandi itu ada 2 bang. Yang satu kamar mandi khusus karyawan, yang satu khusus dagang. Jadi kalau kayak kamar mandi karyawan itu biasalah ya, ada tempat buat pupnya gitu kan. Tapi kalau yang khusus dagang cuman lubang air biasa doang, karena kan buat nyuci ayam apa kan. Itu tuh dari lubang itu belatung keluar terus bang. Nah selepas itu, ya terus gimana nih bang? Apa siram aja kali ya? Percuma mau kamu siram berember-ember juga nggak bakalan hilang. Yang ada malah tambah banyak. Ya terus gimana bang? Ya udah itu buruan. Lakuin apa yang disuruh sama Bu Haji kemarin katanya. Saya lari tuh, saya masukin. Mungkin kalau orang nggak bakal percaya, tapi ini saya ngalamin sendiri bang. Itu belatung hilang sendiri. Nggak diapa-apain. Hilang dengan sendirinya? Iya. Udah gitu. Kan Bu Haji bilangnya kalau nggak 5 hari seminggu katanya. Besoknya ternyata pas kita lagi dagang, besoknya Bu Haji pulang. Wah, Bu Haji pulang tuh. Itu padahal anak-anak itu nggak ada yang ngadu bang. Begitu dia pulang, si Rini mana si Rini katanya. Saya pikir, waduh saya kena omelan nih kan. Kamu tuh gimana sih? Mana sih kuncinya? Udah besok-besok gak usah lagi masukin ke situ. Kamu cuma saya titipin berapa hari aja katanya. Gak becus. Ya maaf, udah gak usah banyak ngomong katanya. Gara-gara kamu tuh ibu saya hampir mati. Saya pikirnya gini, loh kok gara-gara saya, ibunya kan di kampung, saya kan di sini. Ya ternyata pas Bu Haji ngomong, iya gara-gara kamu ibu saya hampir mati kehabisan darah. Ya mungkin itu bang, sebab saya lupa telat nyiramin darah ke patung itu. Iya, karena sebabnya ini ya. Iya. Nah setelah itu adalah berapa hari setelah kejadian itu tuh kita libur dulu ya dagang, alhamdulillah libur juga kan. Tapi jangan lupa besok bantuin. Jadi si Bu Haji ini mau ada hajatan nih anaknya. Saya pikir ya kalau ini bukan libur, cuma pindah tugas doang kan saya pikir kan. Ya Bu, jadi karena kita berwaktu yang biasanya kayak saya, Bude sama Mas Eko pulang kan, kita kepaksa tuh bang tidur di situ. Di situ juga ada mesnya. Jadi ini tempat saya tidur, di situ masih ada 2 kamar lagi. Begitu pas saya lagi tidur sama Bude nih, itu tengah malam jam 1 apa jam 2 gitu kayak ada suara gitu. Saya pikir mah itu tuh suara anak-anak ngorok karena kecapean kan. Kok makin sini kok makin kencang. Saya bangunin tuh Bude, itu suara apa sih kok berisik banget. Bude bangun nih. Bude bangun, maksudnya Bude mau negor. Itu yang ngorok berisik banget, kita pada nggak bisa tidur maksudnya. Begitu buka pintu, ternyata di depan pintu tuh ada sosok laki-laki bang. Sosok laki-laki madepnya ke atas, mulutnya itu udah penuh sama darah. Namanya kita perempuan cuma berdua kan, ngelihat begitu lama-lama mundur kan. Ya Allah Bude, ini beneran gak sih? Bude gak nyaut pertanyaan saya, dia cuma bilang, ya Allah Adul kok ego tenan. Nah, saya tuh kadang mikir, kok bisa Bude ngomong gitu, pasti kan ada yang Bude tahu ya. Iya. Cuman kan karena kondisinya saat itu memang lagi panik, nggak mungkin saya tanya juga kan.
Pas lagi abis kejadian itu, besoknya kan masih ada acara tuh. Dipanggil tuh sama Bu Haji. Dok, tolong ngambilin kacamata saya tuh di atas. Oh iya. Di mana Bu? Di kamar. Wah Bu, saya kalau nggak berani kalau mau masuk kamar Ibu. Nggak berani. Kenapa? Kamu kan cuma saya suruh ambil kacamata, nggak ngapa-ngapain. Namanya bosnya galak kan ya, takut dimarahin, naik aja ke atas. Ternyata pas udah di atas itu, begitu dibuka, kamar Ibu tuh bau banget. Kayak bau busuk. Saya ambil kacamata, perasaan saya kok kayak ada yang ngeliatin gitu. Begitu saya tengok, ternyata itu ada sosok monyet duduk di kasur. Jadi sekasur itu tuh penuh sama badan dia doang, Bang. Si siluman monyet ini gitu bisa dibilang ya. Kaget dong saya kan. Saya turun tuh, lari. Bu Haji, maaf, ini kacamatanya. Kamu kenapa? Udah, apa yang kamu lihat gak usah diomongin. Saya gak berani ngomong apa-apa, paling saya ke Bude doang kan. Bude, Bu Haji kok kamarnya bagus-bagus, tapi kok bau banget. Shh, udah gak usah diomongin. Pas udah gitu, karena keseringan ada kejadian-kejadian tiap malam kayak gitu kan, lama-lama jadinya juga kita kerja gak nyaman ya Bang. Sampai akhirnya ada satu saat tuh ada bapak-bapak datang ke situ. Itu pas abis kejadian itu ya, pas kita mau dagang. Assalamualaikum gitu. Itu Bu Haji tuh nggak pernah yang namanya jawab salam, itu nggak pernah Bang. Mana foto? Maaf Bu, saya mau ngambil barang-barang anak saya, katanya. Ternyata si kakek-kakek itu bapaknya Mas Adul. Gitu, bapaknya Mas Adul. Tuh barang-barangnya udah saya rapihin. Pas dilihat kan udah ada 2 kardus gede tuh ya Bang. Namanya kita ngeliat gitu kan nggak tega, karena jarak dari tempat Bu Haji sampai keluar itu lumayan jauh banget sih enggak, tapi ya lumayan kan. Ayo Pak, Bapak pulang naik apa? Naik ojek aja katanya gitu. Ayo Pak, saya bantuin, nggak usah berat. Nggak apa-apa Pak. Di jalan itu si bapak ini nanya, kamu di situ main apa gimana? Saya kerja Pak. Udah cepet-cepet keluar, jangan sampai nasibnya kayak anak saya. Sampai ngomong kayak gitu? Iya. Nah udah gitu, saya mikirnya gini, maksudnya nasibnya kayak anaknya gimana? Saat itu tuh saya belum tahu kalau ternyata tuh Mas Adul tuh udah nggak ada. Setelah itu saya tanya nih ke Bude kasihan ya bapaknya Mas Adul. Bude cuma diam. Kasihan ya Adul, nggak nyangka. Maksudnya Bude, ternyata Mas Adul itu udah meninggal Bang. Udah meninggal. Dari situ tuh jadi makin nggak enak gitu, pikiran tuh nggak tenang deh. Ada salah satu waktu saya bilang gini, Bude apa ini keluar aja kali ya. Ya udah ngomong sana kalau berani. Baru ngomong begitu, Bu bosnya lewat. Kamu mau keluar tapi anak kamu gantinya ya. Kamu mau keluar tapi anak kamu gantinya gitu. Aneh juga. Nggak berani dong. Akhirnya saya paksain tuh Bang. Saya selesaiin sampai akhir bulan tuh, sampai nunggu saya gajian. Saya bilang gini, Bude apa Rini keluar nggak usah ngomong aja kali ya, jangan nanti anak kamu mati. Di situ jadi kepikiran terus kan, banyak bengong apa. Ditegur nih, kamu kerja tuh yang benar katanya. Iya maaf Bu Haji, tuh masih banyak yang beli tuh, masih banyak tuh yang belum dilayani. Maaf Bu, lagi kurang enak badan. Alah, kurang enak badan apa, mikir pengen keluar. Udah mah kita kepikiran, tambah lagi diomelin mulu. Jadi kan gimana ya, makin gak nyaman aja kan. Tapi di sisi lain saya juga ada rasa ketakutan. Terus saya minta tolong nih, ada salah satu tetangga, bisa dibilang Ustadz. Saya ngadu nih, Ustadz gimana ya, saya sebetulnya pengen keluar tapi takut. Loh emang kenapa keluar? Mau gak mau dong diceritain yang sebenarnya.
Udah diceritain yang sebenarnya. Akhirnya ya kalau mau keluar aja, tapi nanti anak saya udah nggak bakal apa-apa, nggak usah dipercaya. Oh ya udah deh, akhirnya dikasih nih sama Pak Ustadz nih kayak bubuk merica sama kayak belerang gitu bang. Nih kalau kamu berani ini campurin nih di makanannya. Itu benar-benar mikir keras gimana caranya biar bisa ngaduk yang dikasih Pak Ustadz itu ke makanan si Ibu Haji nih. Sampai akhirnya ada salah satu waktu, Dok tolong beliin saya kecap ya. Iya Bu, kebetulan memang kecapnya tuh di botol bang. Itu kecap saya buka dulu nih, saya buang sedikit, saya masukin tuh saya aduk. Bu Haji itu kan bisa dibilang orang kaya ya, duitnya banyak, tapi makannya tuh nggak pernah kayak kita gitu, nggak pernah makan enak. Paling makan sama kecap doang atau sambal doang gitu. Taruhan kita gitu ya? Karyawan kan makan ayam bisa dibilang makan enak lah gitu ya, dia enggak. Pas dia makan, ini kecap apaan ini kamu beli di mana? Kok rasanya begini? Enggak tahu Bu, orang saya beli di warung biasa. Kok rasanya begini sih katanya. Setelah makan itu, tahunya si Bu Hajinya itu kerasukan bang. Kerasukan, ngamuk-ngamuk. Sampai akhirnya ya itu, saya kan Pak Ustadznya bilang kalau memang ada apa-apa panggil saya gitu kan. Pas kerasukan itu saya langsung lari tuh bang, saya tinggal kerja, manggil Pak Ustadz itu. Dia ngamuk-ngamuk, jadi seolah-olah kayak pas kerasukan itu kayak dia tuh kesiksa gitu. Kayak Pak Ustadz bilang gini, ya udah kalau situ mau saya lepasin dulu anak ini maksudnya. Akhirnya negosiasi nih, bolehlah teteh keluar. Jadi kerja di situ tuh 4 bulanan kalau nggak salah. Dapat 4 bulan aja. Cuma 4 bulan doang, udah nggak kuat lagi. Iya. Bukan masalah gimana ya, bukan masalah nutupin, udah tahu kok ditutup-tutupin gitu loh. Iya. Tapi kan orang lain tuh nggak tahu resiko apa yang bakalannya nanti kena ke saya sama anak saya waktu itu. Iya, dampaknya lah. Gitu. Nah udah selesai itu, keluar nih bang dari situ, keluar dari Cilayam itu, ada berapa bulan itu sempat sakit bang. Teh Rini nih. Awalnya sih kita pikir kan sakit-sakit biasa lah gitu kan. Mungkin tadinya kecapean apa gimana. Ternyata makin sini tuh sakitnya bisa dibilang nggak wajar bang. Ya jadi bisa dibilang penyakitnya itu kayak nggak wajar gitu bang, rada aneh gitu. Setelah udah coba ke dokter tapi obat nggak ada reaksi apa-apa, akhirnya minta tolong ke Pak Ustadz yang pernah nolongin saya tuh, ternyata kayak dikirim guna-guna gitu bang. Kayak dikirim guna-guna? Itu saya bawa kok buktinya. Barang yang keluar saat iya betul lagi disakit ini. Boleh dilihat nih Kak Arini. Boleh. Tolong bro. Wah mantap nih ya, hari ini iya. Spesial banget nih, Kak Arini bawa langsung barang bukti nyatanya nih ya. Kalau ada anak Indigo yang nonton mungkin bisa lihat, takutnya disangkanya saya bohong bang, maaf nih bang. Iya. Ini ketika lagi mengalami apa nih Kak? Ini apa nih bisa dibilang? Tali pocong katanya. Ini tali pocongnya nih? Iya. Wah, gila. Ini keluar dari mulut Teh Rini nih? Enggak, kalau yang ini pas lagi sakit itu kita kan sempat digangguin tuh bang, dikasih lihat penampakan gitu. Maaf nih ya saya buka ya. Nah ini yang dari muntahan bang. Ini itu pakunya paku raja. Jadi dari muntahan itu Teh Rini ngeluarin ini? Iya. Jadi awalnya itu begitu muntah itu cuman kayak gundukan rambut digulung-gulung gimana sih bang, campur darah. Saat itu kan nggak kepikiran mengonten ya. Iya. Karena emang belum ada rame-rame kayak begini kan. Iya. Mungkin kalau udah kepikiran mau ngisi-ngisi gini paling saya fotoin, tapi kan dulu mah nggak ya. Dulu kan nggak mikir seperti itu. Iya. Nah udah gitu, iya kan, iya aja hawanya panas gitu kan. Udah gitu, begitu muntah, yang saya lihat itu cuma rambut doang sama darah. Saya siram kan, begitu disiram kok itu ada kayak kuning-kuning gitu. Apaan?
saya lihat lagi, oh ternyata di dalam gundukan rambut itu ini ada paku ini bang. Jadi ini hitam tuh bukan karena berkarat bang, Iya, bekas ini ada darah. Iya. Tapi ada hitam ke kuning-kuningan gitu Teh Rini. Iya, memang pakunya kuning. Jadi berbarengan nih keluarnya dengan ini. Iya. Nah kalau ini tali pocongnya ini nih. Nah kalau tali pocong ini pas ibu saya sakit, Pas ibu Teh Rini juga bisa dibilang kena juga. nih. Wangi sih. Iya. Ini udah nggak seberapa. Tadinya parah. Udah lama juga nih kejadiannya emang Iya. Teh Rini ya. Dari 2004. 2005 ini. 2005. Oh, Kan setelah. pas saya masuk itu akhir 2004. Di situ aja saya 4 bulan bang. Gila guys. Tali pocong. Takutnya kan karena saya udah banyak cerita nanti sangat itu mah bohong, pendongeng handal lah, apalah, ini saya bawa buktinya. Iya. Aduh bang panas. Iya sih. Hawanya beda emang. Tapi boleh dilanjut ya ini ceritanya nih. Nah jadi pas setelah itu kita tuh udah bingung. Awal mulanya dapet ini nih bang. Ini duluan nih sebelum yang itu. Jadi ibu saya waktu itu sakit kan. Sakit kok nggak sembuh-sembuh, sempat dirawat juga gitu kan. Sempat dirawat. Sampai akhirnya ya itu mentok-mentoknya minta air. Tapi waktu itu yang ngasih itu bisa dibilang kiai bang. Iya. Waktu itu kan pas banget ada haul kalau nggak salah. Kita minta nih air doa. Minta air doa. Nih katanya di sebagian diminum, terus borahin ke kakinya yang sakit, sisain sedikit ya, katanya campur di air buat ngepel rumah. Iya, makasih Kiai. Mudah-mudahan cepet sembuh ya uminya. Makasih Kiai. Sepel tuh. Itu dari sejak itu tuh tiap malam tuh katanya ibu saya tuh ngelihat kayak ada sosok pocong bang. Hampir sinkron ya sama kejadian yang Teh Rini ini lihat di warung itu ya. Iya. Ada sosok pocong terus. Nah ini baru saya temuin tuh pas di ibu saya dirawat di rumah sakit. Nih tali ini nih. Ibu saya tidur kan, ini tali tuh ngikat di kaki. Tiba-tiba Kan ibu saya kan sampai nggak bisa jalan bang, sampai meninggalnya pun nggak bisa jalan. Kita pikir mah saraf kejepit itu, kita pikir mah. Ibu saya tidur kan namanya kena pengaruh infus kan, pasti tidur terus dia kan. Iya. Saya benerin selimutnya, pas dibuka gitu. Ini si mama pakai apaan? Coba kakinya saya pikirkan. Tapi waktu awal-awal mah ini wanginya santer bang. Iya, nggak seperti sekarang nih wanginya nih. Saya buka, begitu pas saya buka itu, kan kalau di rumah sakit ada gorden gini ya. Iya. Itu srek, kebuka semua. Ya tirainya gitu. Iya. Iya. Saya penasaran. Waktu itu saya belum tahu nih bang. Saya taruh aja di dalam laci kan. Ibu saya bangun, saya bilang, nah ini tali apaan sih mah? Diketik-ketik kaki, emang sakit kakinya ditaliin? Enggak. Gengit kaki itu pas malamnya itu habis saya borehin pakai air doa itu bang. Iya. Nah, sempat tuh ini udah berapa kali bang mau kita buang. Ini tuh udah dibuang bang. Selalu balik lagi ke rumah. Balik lagi ke rumah? Iya. Jadi saya bingung, saya mau bakar juga saya nggak berani. Nah, selepas itu ibu saya pulang, adalah sebulan setelah kejadian itu. Ya Allah, kalau ingat jadi sedih. Emang benar-benar dari sakit itu sampai meninggalnya bang nggak bisa jalan. Ibunya Teh Rini. Setelah kejadian itu sempat saya tuh sakit juga tuh 2 minggu. Saya pikirkan karena tipes apa lambung gitu kan. Ada satu saat pas ingat banget itu malam Selasa. Malam Selasa benar-benar mual, itu begitu muntah bang. Yang saya kaget itu ada gumpelan
rambut, gumpulan rambutnya itu kayak dicampur darah kental gitu, merah kehitaman. Iya. Saya kaget kan, saya pikir apa TBC, saya kira kan, aku muntah darah. Saya siram tuh. Awalnya tuh rambut tuh ketutupan sama darah bang, saya siram, kok hitam-hitam, saya lihat ternyata gumpulan rambut bang. Nah ada nih, saya pikir belum lihat ini nih bang. Iya. Tuh kuning-kuning apa? Saya siram lagi tuh, makin jelas kan, karena kan kesingkirin kan rambut-rambutnya. Wah ternyata paku. Aku ini nih. Oke juga ya. Sempat jarak 2 hari saya bawa nih ke Pak Ustadz, karena besoknya saya ke Pak Ustadznya nggak ada bang, karena dia juga kan suka banyak yang manggil ya, pasiennya juga banyak gitu kan. Nggak ada, 2 hari ke situ, kata Pak Ustadz, yaudah sini saya kasih nih ke Pak Ustadznya nih, jangan ditaruh di rumah, panas hawanya. Jangankan dulu, sampai sekarang aja abang masih berasa kan, pengap panas banget kan. Nah setelah itu udah saya kasih nih, saya pulang dong. Itu pas malam mau tidur, kan kebiasaan bantal suka digini-gini dulu ya kalau mau tidur. Iya. Begitu diangkat, ini udah ada di bawah lagi bang. Padahal udah saya kasih ke Pak Ustadznya. Tiba-tiba malam itu balik lagi nih? Iya. Di bawah bantal posisinya? Sampai berapa kali pindah dan berapa kali dikasih ke orang, itu tetap balik lagi ke rumah. Sampai sekarang. Sampai saat ini? Iya. Bukan yang bilang, oh itu lagi udah tahu bahaya ngapain disimpan-simpan kan gitu. Bukan masalah buat konten, tapi emang udah berkali-kali dibuang juga tetap balik lagi. Jadi ya udah, di rumah pun saya antepin aja, cuman saya simpan, saya taruh tuh di tempat yang nggak dijangkau sama anak saya gitu. Pernah nih saya taruh di luar kan, ada yang bilang jangan Terini itu taruh aja di luar, itu kayaknya si pakunya itu kayak pasak kuntilanak katanya gitu. Iya, saya taruh di luar, saya ikutin nih, saya tutup pintu, udah di dalam lagi. Iya, kalau bisa dibilang ini pakunya ini tuh kayak ada kaligrafinya gitu ya, ukir-ukiran gitu ya Teh. Iya. Tapi nggak tahu ini kayak ukiran-ukiran huruf Arab atau nggak apa ngerti gitu ya. Deh, Bang. Kata orang bilang nih pasak kuntilanak. Sampai terakhir kemarin nih malam Senin kalau nggak salah, saya lagi teleponan nih sama teman-teman kan, tengah malam tuh gabut kan, nggak bisa tidur, teleponan nih lagi ngobrol, terus tiba-tiba tar dulu deh kak, emang kita lagi ngomongin setan bang, tar dulu deh kak, kok kayak ada bau-bau wangi kembang ya, bau melati teh, bukan, nggak ngerti ini bunga apa, yang jelas bau wangi deh, saya nggak ingat ternyata wanginya tuh dari sini bang. Wanginya nih. Ini kan saya taruh di tempat baju ya. Begitu saya nengok, ini udah ada di samping saya. Bukti catatannya masih ada bang. Nanti saya kasih, takutnya disangka bohong. Iya. Bukti catatannya masih ada. Saya bilang, oh kak, ini padahal udah saya taruh di lemari, kok bisa ada di sini ya? Saya foto kan, ya ampun teh, benar ternyata sampai orang yang ngomong dulu pasak kuntilanak sama orang yang sekarang dari 2005 jaraknya ke 2024 jauh kan? Jauh ya. Dia pun sama bilang seperti itu, pasak kuntilanak itu teh, katanya. Ya terus gimana? Buang teh, dilarung teh atau enggak taruh aja di luar depan rumah nggak apa-apa kak. Itu udah kesekian kalinya saya taruh di depan, tetap balik lagi bang. Nah, makanya sekarang mah udah saya bodo amat. Percuma, mungkin belum nemu orang yang pas kali ya, yang bisa bawa. Nah setelah itu, ini kan kejadiannya udah selesai nih ya bang ya. Nah yang saya pengen ceritain itu kejadian yang masih ada kan 2 teman saya yang lintingan saya, yang saya bilang selebihnya itu pegawainya itu yang ber-6 itu kan masih ada kerabat sama Bu Hajinya. Yang orang luar kan cuma 3 yang tersisa. Saya, Bude, sama Mas Eko nih. Itu terakhir saya ke sana
adalah berapa bulan lalu. Saya kan sempat nanya, pengen ketemu Bude cerita, tapi saya nggak berani langsung ke situnya, langsung ke tempat kerja saya yang dulu, saya nggak berani itu Bang. Saya nanya lah ke yang jualan jus nih, masih dekat dari situ, itu tetangganya Mas Adul juga, satu kampung. Saya tanya, oh iya Bude, gimana kabarnya, masih di sini? Wah, emang nggak tahu, kan yang pas abis kamu keluar Bude nggak ada. Budenya meninggal. Maksudnya? Iya meninggal. Jadi ya itu tukarannya nyawa saya, ya itu Bude itu. Mungkin bisa dibilang Teh Rini nggak kena nih gitu, tapi larinya malah ke Bude gitu ya. Iya kayaknya. Yang benar itu sakit apaan? Orang malamnya masih bantuin dagang kok. Pagi-pagi bangun-bangun tiba-tiba katanya udah nggak ada. Nggak lama saya tuh sempat mikir, ya ampun, apa Bude gantinya saya kali ya? Tadinya kan si monyet itu maunya saya. Karena sempat dulu dikasih oleh-oleh, ceritanya nih Bang, waktu masih kerja di situ dikasih oleh-oleh. Tuh bawa tuh oleh-oleh dari kampung katanya. Oh iya Bu, yang pas dia pulang dari kampung yang saya cerita tadi. Iya. Oh iya Bu, adalah kayak lanting atau apa gitu. Sengaja nih karena udah diancam gitu, saya jadinya takut. Tuh si oleh-oleh sekantong plastik kecil tuh nggak saya bawa ke rumah Bang, saya centelin di depan pintu. Namanya di situ kan ini kontrakan, di depannya masih ada kontrakan lagi kan, 2 lantai itu. Dikira yang ngontrak mah itu dibuang atau ketinggalan kali kan, lupa masukin di bawah. Dah tuh sampai ngontrak di depan rumah nih. Nggak lama di dalam udah ganti baju apa, di tetangga kontrakan tuh teriak-teriak, ternyata kesurupan Bang. Tetangga kontrakan Teh Rini nih. Kita kan kayak namanya tetangga ya, takutnya celaka apa sakit atau apa kan, apalagi tetangga depan rumah. Ini kenapa Bang sakit kecapean apa gimana sih kok bisa ngamuk-ngamuk kayak gini? Gak tahu, abis makan lanting tuh saya lihat itu lanting yang saya bawa. Wah, dimakan sama tetangganya Teh Rini. Iya. Malah jadi kesurupan. Kesurupan nih bilang, saya nggak mau dia, saya maunya perempuan di bawah yang rambut panjang itu. Saya Bang. Saya bilang, aduh ya ampun. Akhirnya itu disembunyiin sama Pak Ustadz itu lagi juga. Makanya yang pas Bude meninggal itu saya mikirnya, apa mungkin Bude ganti saya? Iya. Karena setahun setelah, nggak nyampe setahun Bang, berapa bulan setelah Bude meninggal itu ternyata baru ketemu 2 bulan lalu tuh sama. Jadi dulu kemarinan Teteh sempat kerja juga nih kan di ekspedisi. Ada lah tukang warteg nih. Pernah sempat dengar cerita Teteh nih di salah satu channel, dia nanya nih ke Teteh, Mbak Rini katanya, iya Mbak, ini cerita Mbak Rini itu yang di warung itu ya? Kan nggak mungkin saya bilang ya. Iya, jangan terlalu suka. Nggak mungkin saya bilang kan. Mbak kata siapa? Enggak. Masalahnya katanya keponakan saya juga pernah kerja di situ. Padahal kita kan awalnya nggak saling kenal. Iya. Nah terus keponakan Mbak di mana sekarang? Udah nggak ada. Maksudnya udah nggak kerja di situ. Udah meninggal Mbak. Meninggal gimana? Iya, keluar dari situ meninggal. Ternyata keponakannya itu Mas Eko, teman kerja saya juga. Si Mas Eko itu tadi. Iya. Makanya alhamdulillah sih sampai sekarang ya masih Allah kasih selamat lah. Alhamdulillah banget ya Teh Rini, masih Allah lindungin ya. Karena banyak juga di komenan video yang sebelumnya itu bilang yang wah kasih lihat dong, spill dong tempatnya di mana atau gimana. Bukan saya nggak mau, tapi resikonya itu bukan cuma ke saya, tapi ke keluarga saya juga Bang. Iya, dan kita juga di sini akan menjaga nama baik. Iya, tambah Si lagi kan pemiliknya, ya. itu kan sama aja kayak kita nutup rezeki orang. Iya. Maksud saya bercerita di sini kan bukan buat ngehancurin usaha orang. Iya. Maksudnya biar penonton itu dengar cerita saya mau makan dimanapun minimal paling enggaknya baca bismillah atau Iya, berdoa baca dulu. berdoa dulu, bener banget Teh Rini. Karena kejadian itu tuh sampai sekarang masih Bang.
Sampai saat ini. Sampai saat ini, makanya cabangnya di mana-mana. Karena ternyata sekarang banyak orang tahu itu bukan dari mulut saya, Bang Aris. Banyak pelanggan beliau, pelanggan si juragan pecel lele ini, Bang, yang bawa anak kecil. Kadang, "Ma, ayo pulang, aku takut," katanya. "Tuh, ada pocong," katanya. Sebagian orang ada juga kan yang punya kelebihan ya, punya indera keenam. Itu mereka pun lihat. Jadi mereka tahu bukan dari mulut saya, Bang. Tapi dengan mata kepalanya sendiri gitu. Iya. Karena jangankan saya yang kerja, tetangga-tetangga yang dagang dekat dia pun nggak ada yang berani buka mulut. Saking nggak mau ngambil risiko. Iya. Gitu. Lagi-lagi juga Teh Rini di sini bukan mendiskreditkan orang betul. Atau gimana jadi ya? di disclaimer menjurus iya untuk menjurus ke salah satu enggak ya. Iya, enggak. Tapi di sini untuk memberikan ya ada hikmahnya lah buat jadi kalau misalkan kita mau makan di mana-mana ya bagi yang muslimnya lebih tepatnya ya jangan lupa baca doa dulu. Baca doa itu lebih aman lah. Karena gitu kan di Jakarta ini pecel lele bukan cuma satu, Bang. Iya, banyak banget. Dan di sini kita sekali lagi nggak mendiskreditkan seseorangnya dan warungnya gitu ya. Iya, betul. Dan sekarang juga alhamdulillah akhirnya Teh Rini masih sehat walafiat ya. Tapi kalau sehat alhamdulillah sehat. Cuman kalau sebagian orang yang bisa lihat itu di saat saya bawa ini nih, Bang, barang bukti ini ke satu, hawanya di sayanya tuh mual puyeng gitu. Tambah lagi hawanya tuh badan tuh panas walaupun itu ruangan ber-AC. Pengap gitu. Iya. Tambah lagi waktu itu kan pernah tuh saya pulang dari mana gitu, saya lupa kalau saya ini ngantongin ini, Bang. Jadi ini tas kan pasti kalau naik ojek saya taruh di tengah kan. Itu kalau orang yang bisa lihat itu dia bilang gini, Teh maaf deh, semalam lu pulang bawa apaan Teh? Gak bawa apa-apa, bawa tas doang. Enggak, yang gue lihat tuh katanya yang mereka lihat tuh saya ngegendong pocong, Bang, begini. Waduh. Iya. Itu kesaksian dari orang yang nggak tahu menahu tentang cerita ini. Nggak tahu menahu tentang cerita ini ya. Gila, sampai berlanjut nih. Iya. Padahal Teh Rini sendiri udah keluar atau resign dari udah lama banget warung pecel lele ini ya. Gila. Tapi nanti bakal kita lanjut nih Teh ya di sesi pertanyaan Teh. Gokil banget nih ceritanya. Jadi Teh Rini ini awal masuk atau bekerja di warung pecel lele ini tahun 2004 ya? Iya, akhir 2004, November kalau nggak salah, Bang. November 2004. Nggak akhir-akhir banget. Nggak akhir-akhir banget ya. Dan ini memang ketika awal masuk di warung pecel lele ini, Teh Rini sama sekali nggak ada yang dilihat mencurigakan atau suasananya gimana? Kalau boleh tahu. Waktu baru-baru masuk mah, kan saya bilang 2 minggu pas saya kerja tuh disimpan di belakang tuh aman-aman aja, Bang. Karena posisinya di belakang Teh Rini ya. Bener. Kayak nyangin lauk-lauk gitu ya, atau kayak nyuci-nyuci ayam kan gitu ya. Jadi nggak ada sama Jadi mulai ada gangguannya itu yang pas di awal ngulek gitu, Bang. Yang saya bilang pocongnya nemenin di depan. Wah, iya. Jadi kalau orang bilang, iya logikanya aja, masa iya sih udah ketakutan tahu ada pocong masa masih diterusin kerja. Bukan masalah gimana ya, ke satu emang saya butuh uang. Ya kan? Yang kedua, saya mau keluar juga kan susahnya minta ampun, Abang tahu sendiri. Kan dengan berbagai ancaman. Terus sampai gangguannya juga. Iya. Karena pernah juga si pocong itu ngikut ke rumah, Bang. Si pocong warungnya? Iya. Makanya dibilang, waktu itu sempat pas pulang, ada suara ketukan pintu itu baru jam 10 malam. Kalau nggak salah itu pas posisi saya waktu itu nggak kerja nih, minta libur sehari. Karena emang lagi meriang banget kan waktu itu ya. Ada suara kayak gitu ke pintu, tapi bukan ketokan, Bang. Siapa? Saya bilang kan, karena kan posisi waktu itu masih jam 10 ya, saya buka nih. Begitu saya buka, ternyata itu pocong itu ada depan pintu. Pocong si warung ini nih? Iya. Sampai ngikut ke rumah nih? Iya, pas saya nggak masuk kerja. Gak banget sih.
nggak ada temannya mungkin. Iya. Dia iseng kali atau karena dia melihat Teh ini yang melihat dia duluan nih di warung itu gitu. Iya betul. Dan untuk si seluruh karyawan ini udah tahu nih kalau warung ini tuh emang menjalani ritual pesugihan. Udah pada tahu nih ya. Jadi mereka itu bukan masalah nutupin Bang, karena takut. Karena takut ya. Takutnya nanti imbasnya malah ke mereka gitu. Iya, karena imbasnya kan seperti tadi yang saya bilang kan, bukan cuman ke saya doang. Iya. Ibu saya aja kena juga kan. Iya, ibunya Teh Rini ya. Kacau. Dan itu tadi kan awal cerita itu si pemiliknya ini nyuruh bakar rokok ya. Iya. Kalau nggak salah. Itu jadi sepanjang warung itu beroperasi dari malam sampai ketemu menjelang pagi atau gimana nih? Jadi dari dia buka kan sore nih. Iya sore ya. Tutupnya tuh kira-kira jam 1-an lah. Iya. Lumrahnya pecel ayam yang lain. Ya itu. Jadi kalau awal-awal buka ya suruh bakar lisong. Itu ditaruh di bawah. Di bawah gerobak. meja tempat ngulek kan beda. Sebelah sini etalase nih. Iya. Mejanya ada sebelah sini. Iya. Dia kayak letter L gitu ya. Iya. Tempat ngulek khusus sendiri. Lisongnya itu terus tuh. Enggak, cuma sekali doang. Sekali aja sampai kalau kita bilang mah buat manggil dia gitu. Gila banget ya. Dan ternyata imbasnya pun dampaknya ke Teh Rini nih setelah 4 bulan keluar nih dari situ ya. Dan pas muntah itu awal kejadiannya gimana nih Teh Rini? Jadi waktu itu malam-malam, posisi saya itu nggak yang lagi sakit atau nggak enak badan Bang, lagi biasa aja. Kita ceritanya memang waktu itu kita lagi ngomongin masalah pecel ayam ini. Kata almarhum ibu saya, iya ya untung aja katanya. Dia bilang gini, itu yang di dekat rumah kita bukannya cabang yang lu kerja dulu ya, kata ibu saya gitu kan. Yang mana? Emang ada mah? Ada, besok lu lihat dah. Kayaknya sama, namanya sama, katanya gitu kan. Namanya sama. Oh, ya tapi nggak terlalu dekat juga dari rumah Bang. Namanya sama. Pas saya lihat ternyata benar. Itu pas lagi ngomong begitu, kok tiba-tiba itu kayak, untung lu udah nggak kerja di situ ya, kata ibu saya gitu. Kalau lu masih di situ mah, aduh nggak tahu katanya. Gue aja malah jadi kayak gini, bagus nggak kena lu. Kalau gue mah udah tua, biarin aja. Kalau lu kan kasihan, masih ada anak, masih punya tanggungan. Kalau kenapa-napa, yang ngebiayain anak lu siapa? Iya, alhamdulillah sih mah, jangan sampai dah. Baru bilang gitu Bang. Itu tiba-tiba tuh kayak badan, tau, Abang pernah nggak sih ngerasa kayak kepala tuh makin lama kayak makin ngegedein gitu? Awalnya tuh dari situ, terus kenapa lu puyeng katanya? Banyakan begadang sih. Bukan mah, aduh Rini bingung ya ngomongnya kayak gimana, kepala Rini kok rasanya kayak gede banget ya? Enggak, kepala lu tetap segitu, kata mama gitu kan. Enggak, rasanya kayak gitu mah, puyeng kali lu katanya. Dari situ lah mual tuh Bang, badan tuh panas bener-bener panas kayak sekarang kita ini. Iya, hawanya. Panas, pengap gitu. Gimana sih kayak kita ada di dalam ruangan yang penuh orang gitu, napas tuh susah gitu. Bener-bener mual, itu buru-buru lari tuh, iya itu pas muntah keluar itu. Pas muntah langsung bersamaan keluar barang-barang inilah ya. Iya. Sekaligus Si sama paku itu. Kalau si tali kan si dari ibu. Si paku ini ya. Dililitin sama rambut nih. Digulung rambut. Sampai sekeji ini ya. Manusia hari ini tuh masih ada yang kayak gitu ya mungkin ya. Makanya teknologi udah canggih ya. Wah ini udah modern banget nih padahal ya. Gila. Dan alhamdulillahnya sekali lagi Teh Rini masih Allah kasih kesehatan ya Teh ya. Doain ya Bang ya, sehat terus ya. Saling doain ya Teh ya. Dan saya juga terima kasih banyak nih Teh Rini udah nyempetin waktu lagi nih buat hadir ke Dimensi Mistik nih Bang. Yang kedua kali nih ya. Ini ceritanya nih paling gokil dan spesial limited edition nih bisa dibilang. Iya. Sukses terus Teh Rini buat karirnya dan makin berkah banget, makin banyak rezekinya. Ya Allah, ya akhir kata gue akhiri juga video ini dan sebelumnya lagi-lagi cerita yang barusan atau tadi dibawain sama Teh Rini itu sama sekali nggak menjurus atau mendiskreditkan seseorang ataupun warung pecel lele lainnya ya Teh ya. Sama sekali bisa kita ambil hikmah atau sisi baiknya aja nih buat pelajaran kita ke depan. Dan akhir kata gue Ars Dimensi Mistik beserta Teh Rini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Teh Rini makasih banyak. Sama-sama Bang Aris.